Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Macinang. Guys, ini ada info terbaru lagi ya guys ya. Kita tahu sendiri berita Neu yang lagi viral ya guys ya. Ini yang dimana polisi menangkap kejaksaan, kejaksaan menangkap polisi ini ya guys ya. Dan ini patut kita apresiasi untuk Presiden Prabowo. Tapi ya guys ya, ada orang-orang khususnya para pembenci sing ora seneng. Kita priwegi ada barisan dari 24% dan 16% yang menyuarakan hal seperti itu ya guys ya. Apalagi Kang Sunarko guys, gue bisa-bisa ngomong tidak Arab memberhentikan Pak Prabowo. Lah, ke Kang Sunarko lagi kumat apa gitu. Ditambah ada Mahfud MD yang bilang katanya dari dulu yang namanya kejaksaan dan juga polisi gue orang pernah akur. Lah Rika temen ngomong lah wingi lagi pas jadi pejabat ya guys ya menang baik. Tapi Mahfud MD bilang seperti itu pas waktu kalah. Oh ya memper. Lara hati sih ya guys. Tapi sekali lagi ya guys ya, semua tuduhan-tuduhan itu, ucapan-ucapan itu, framing-framing itu langsung dibungkam oleh kejaksaan dan juga Kapolri. Ini keren nih guys ya. Kapolri dan kejaksaan, walaupun jarang sekali ini terjadi. Masa iya penegak hukum sering ketemu besti-bestian terus? Kepriwe guys ya, kan tugasnya dewek-dewek ya guys. Dan para pembenci sok lucu ya guys ya. Ya sama saja dengan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi jarang ketemu tapi selalu akur. Tapi di sini ada yang dimana efek dari Roy Suryo kemarin memecat Kang Udin. Lah Kang Udin sih ngamuk guys, wakin medeni banget kok. Bahkan ini yang luar biasa ya guys ya, ada Ibu Mary yang dimana kemarin demo di Lampung ngaku katanya dibayar. Ini nggak tahu berita apa ya guys ya, yang terpenting ini keluar dari mulut Ibu Mary. Nggak tahu keceplosan atau apa, nanti kita lihat sama-sama ya guys ya. Apalagi yang terbaru ini ya guys ya, kita kemarin pernah menyuarakan RUU perampasan aset ditolak DPR, tanda tanya ya guys ya. Nah alhasil alhamdulillah ya guys ya, DPR katanya mulai gaspol. Ingat bro, gaspol karo turbo maning gewok busun baik gue. Yang katanya RUU perampasan aset akan masuk undang-undang. Alhamdulillah ya guys ya. Nyong kalian ngoceh ya guys ya, sampai ngumpruk ya sia-sia ya guys. Jadi untuk para koruptor, hati-hati kalian. Karena apa? Kalau kalian koruptor lagi, RUU perampasan aset resmi disahkan, mencret kue jadi kerek kue. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Jadi terjadinya pertarungan ya antara Polri dengan kejaksaan itu mencerminkan bahwa Jokowi itu masih berkuasa. Loh? Jokowi yang di-backup oleh oligarki itu merasa terganggu dan terancam. Terancam kepentingannya, termasuk kepentingan Jokowi misalnya terkait ijazah palsu.
dan berbagai kasus korupsi. Karena terancam, maka mereka melakukan sesuatu, salah satunya menghentikan Jampitsus. Bagaimana supaya ini dibungkam? Teriakan rakyat ganti Kapolri sudah sejak berapa lama ini? Berapa lama udah nggak berani. Panglima TNI nggak diganti. Prabowo sendiri telah merusak sistem. Waduh. Dari mengangkat si Teddy sebagai seskap, sama dia menggandeng Gibran yang melanggar konstitusi, dan sekarang juga dia tetap mempertahankan orang-orang ini. Walah. Jadi kita mengingatkan, sampai hari ini rakyat masih mau menyampaikan dengan harapan Prabowo memperbaiki. Kalau nggak mampu, seperti dikatakan Pak Marwandi, mundur. Sekarang saya sampaikan aja. Waduh, guys. Kita tahu sendiri Presiden Prabowo lagi gencar-gencarnya menangkap para koruptor ya guys ya. Lah kon mundur jadi guys. Katanya apa guys? Menabrak konstitusi dan juga melanggar konstitusi. Lah, kisi kepriwe karaperika? Karaperika, Pak Prabowo kon ngapa? Kon meneng bae anak koruptor apa kepriwe? Kang Sunarko, tolong. Rika sudah tua, istirahat saja. Mbok-mbokan ya guys ya, ujuk-ujuk. Engkau nah, anak apa-apa, gue bahaya gue. Pasukan 24% ya guys. Tetapi kalau di dalam rapat terbatas, kalau di tingkat Milko memang Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau ketemu. Waduh. Iya kan? Pak Mahfud mengatakan itu sejak awal dan karena itu saya siapkan videonya Pak. Kita mau coba supaya pemirsa juga mengingat bahwa Pak Mahfud sejak dulu kala sudah mengatakan bahwa Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau duduk satu. Gue kepriwe guys gue. Pak Mahfud pernah mengatakan pas waktu kalah, kalau yang namanya polisi dan juga jaksa belum pernah ketemu. Oh, pas waktu kalah guys. Golongan 16%. Berarti benar nih guys ya. 24 dan 16% itu masih lara hati ya guys. Pak Mahfud, tolong dilihat video saya ini. Tuh Jan, video ini viral ya guys ya. Bisa-bisanya Kang Mahfud guys ya mengatakan hal yang seperti itu guys ya. Rika kan mien pernah menjabat. Kenapa Anda bilang kayak gitu pas waktu kalah? Saat menjabat anteng guys. Ono pogie. Oke, Pak Mahfud, lihat ini. Tanggapannya mumpung dua petinggi baik itu dari kejaksaan dan juga kepolisian ini sedang bersama, artinya ini sekaligus pertemuan ini menjawab bahwa tidak ada perpecahan begitu ya antara jaksa dan polisi, itu satu. Yang kedua, artinya baik itu dari Kapolri dan juga Jaksa Agung ini sama-sama solid untuk kemudian membongkar kasus mega korupsi yang tiga itu yang menyeret nama ex Jampitsus. Setelah lalu-lalu kami begini, cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Mantap. Kang Mahfud guys, penonton. Rekan-rekan media, terima kasih. Udah ya. Udah cukup ya. Terima kasih. Wush.
Weh, Kang Mahfud emet, wedeleng. Tidak pernah akur, guys. Nanti aja. Aduh, ya Kang Mahfud kenapa gitu? Mereka adalah penegak hukum ya guys ya. Kon selalu bersama. Padahal beda banget jaksa dan polisi. Masa kon bareng terus? Si kepriwe gitu. Ya sama saja dengan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi ya guys ya. Mungkin kalian ya melihatnya mereka tidak akur, fakta dan kenyataannya akur banget ya guys ya. Apakah nek akur kudu ketemu terus, nek ora akur bobo ketemu kayak gue apa kepriwe? Mereka gak pernah LDR-an ya guys ya. Gue mau bahasanya wis keren, LDR ya guys ya. Long embuhnya orang hati. Yang intinya pacaran jarak jauh ya guys ya. Ngapain sering ketemu? Gue boros guys sering ketemu. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah cepatnya meredakan polemik penanganan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus, Febri Adriansyah. Pelimpahan perkara dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung dinilai sebagai keputusan strategis. Menurut Boyamin, langkah ini penting untuk menjaga efektivitas hukum sekaligus menghindari kesan persaingan dan kegaduhan antar lembaga. Dengan kepemimpinan tegas Presiden, proses hukum diharapkan berjalan lebih tertata, transparan, dan fokus pada penegakan hukum yang profesional. Mantap ini. Presiden Prabowo guys, yang didukung oleh Pak Jokowi. Itu tidak bisa dipungkiri ya bosku. Jangan ditinggalkan yang namanya jas merah. Rocky Gerung gak ngomong kayak gue. Jadi pilihan Pak D Jokowi tidak salah ya guys ya. Dan hari ini Presiden Prabowo sudah membuktikan semuanya. Untuk para pembenci, ya wong nah lara hati ya guys ya, angel ya guys. Tapi saya selaku pemilih Presiden Prabowo, Gibran, ya pasti sangat bangga itu. Ingat bro, membersihkan koruptor, membersihkan para korupsi, itu tidak semudah membalikan telapak tangan coy. Ujar-ujarnya membalikan tok, ujar-ujarnya mangan lombok, letus langsung pedas. Walah, jangan. Nah, kemarin kita sudah lihat banyak sekali postingan yang dimana DPR resmi menolak RUU perampasan aset ya guys ya. Kan sudah saya katakan itu semuanya hoax ya guys ya. Alhamdulillahnya saat kita sudah mengangkat seperti itu ya guys ya, dari pihak DPR katanya akan gaspol masalah RUU perampasan aset. Ini mantap ini. Kita gaspol pakai turbo untuk melakukan pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Mantap. Ya, teman-teman perlu diketahui bahwa ini di sisa masa sidang ini ya masih ada sekitar 8 institusi dan tokoh lagi yang akan menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, pandangannya terkait pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU ya, terus membahas ya
pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Mantap. Kalau di undang-undang lain saja ya yang merupakan undang-undang perubahan seperti KUHP, undang-undang Polri ya, yang tidak terlalu banyak pasal yang dibahas, kita cukup lama melakukan RDPU, apalagi di undang-undang yang memang sejak awal akan kita bentuk ini. Jadi perampasan aset ini kan sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ada aturan undang-undangnya. Jadi kita akan membentuk undang-undang yang baru. Kongres Advokat Indonesia siap mendukung pengesahan RUU ini perampasan aset menjadi undang-undang. Apa yang kita takutkan? Mantap. Mari kita tegakkan penegakan hukum di Indonesia ini dengan baik, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Betul. Bapak Presiden Indonesia pernah mengatakan, sampai kemanapun saya kejar ini koruptor. Coba, itu seorang presiden, ya, dia bisa bertaruh dengan persoalan ini. Kenapa kita tidak? Mantap. Keren. Jangan takutlah, pro kontra itu pasti ada. Prinsipnya, Kongres Advokat Indonesia siap mendukung penuh pengesahan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Mantap sekali ini ya guys ya. Gue tenang, selau ya guys ya. Walaupun lama tidak masalah ya guys ya. Yang terpenting ingat, RUU perampasan aset itu akan dibuat undang-undang. Jadi untuk para koruptor, nangis kue mencret kue siki. Tidak sia-sia Presiden Jokowi dulu ya guys ya, sampai 3 kali ya guys ya, dan sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo ya guys ya. Jadi memang betul Jokowi Prabowo itu bestie ya guys ya, tidak bisa diganggu gugat itu. Dan alhasil ya guys ya, alhamdulillahnya pihak dari DPR katanya akan gaspol pakai turbo. Benar atau tidak, tetap kita akan kawal terus masalah RUU perampasan aset. Supaya apa? Supaya negara Indonesia ya jauh dari yang namanya para koruptor. Walaupun nanti jika RUU perampasan aset itu disahkan, ada saja yang koruptor, cuma langsung kerek, guys. Dan di sini kita lihat kembali lagi yang kemarin ya guys ya. Roy Suryo resmi memecat Kang Udin. Lah, Kang Udin ngamuk guys, ora terima. Bahkan sampai Ibu Mary membongkar bahwa dirinya itu dibayar saat demo. Kayak kepribadian aja. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu. Dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya apa yang saya maksud. Dan siapapun yang mengaku berjuang, tetapi dia berkhianat pada perjuangan, siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Oh, itu aksi itu adalah aksi bayaran emak-emak yang dikirim dari Jakarta sengaja untuk buat aksi ke Lampung. Abaikan gambar kaos di belakang emak ini, guys. Aduh, alabiu. Gini malah ngaku sih ke yuk. Aduh, keceplosan ya.
Apa disuruh Kang Udin ya guys ya? Ini diduga ini Kang Udin karena kesuh ya guys ya, wis ngomong beng aku bela sing bener bahwa kowe-kowe pada dibayar. Tapi kita lihat sendiri ya guys ya, Kang Udin ya guys ya, begitu beringas guys, waduh, mengerikan guys. Kang Udin ngamuk maning gara-gara dipecat ya guys ya. Oke, untuk Kang Udin, rasa ngamuk-ngamuk, parani bae roy, parani. Soalnya apa? Kalau cuman ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel di dalam pidato ataupun media sosial, percuma ya guys ya, membuang energi saja. Berarti mending parani ya guys. Tapi setelah kita lihat semuanya ya guys ya, tetap kita selalu mendukung dan mengapresiasi apa yang sudah Presiden Prabowo lakukan hingga saat ini ya guys ya. Ingat bro, ingat apa itu? Ya, masalah MBG, polisi ditangkap ya guys ya, nang jaksa gue. Masalah apa maning korupsi, malah dari pihak kejaksaan ditangkap polisi. Ini keren ya guys ya. Ini adalah drama terepik terbaik yang ada di tahun 2026. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.